Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Budi Darmawan dan rekan saya Alvin Theophilus Logo. Nah, jadi di sini kami akan membuat video yang dimana video ini akan membahas terkait undang-undang pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdagangan. Nah, cukup menarik di tema kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya, mari kita lihat, simak video selama 1 jam ini. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggelar sosialisasi Permendak Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendak 36/2023 telah berganti menjadi Permendak 7/2024. Nah, dari berita tersebut, video kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024, yang dimana tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang baru ini. Jadi, di sini perkenalkan, nama saya Budi Darmawan, mahasiswa Polbangtan angkatan tahun 2021. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut. Perdagangan internasional adalah salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan proses impor dapat lebih teratur dan transparan. Peraturan ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam perdagangan global, termasuk fluktuasi pasar dan kebutuhan akan barang tertentu. Peraturan ini sangat penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dalam proses impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 ini memiliki beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Mari kita ulas satu persatu. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan kebijakan impor agar lebih responsif terhadap dinamika pasar. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang ketentuan umum di bidang perdagangan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama itu meningkatkan keteraturan perdagangan, menyusun kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua yaitu melindungi konsumen, menjamin perlindungan hak-hak konsumen melalui pengaturan yang transparan dan akuntabel terkait barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, mendukung kegiatan usaha, memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan sehingga dapat meningkatkan daya saing. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar kualitas dan keamanan produk yang diperdagangkan demi kepuasan konsumen. Dan yang kelima yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mewajibkan pelaku usaha dan untuk menyediakan informasi yang jelas dan benar mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Yang keenam yaitu pengembangan sistem perdagangan yang berkelanjutan, mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial dalam perdagangan. Yang ketujuh yaitu memperkuat kerjasama antar instansi, meningkatkan koordinasi dalam kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan. Yang kedelapan yaitu pendidikan dan penyuluhan, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban di bidang perdagangan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Yang dua itu ketentuan baru. Ada penambahan ketentuan mengenai jenis barang yang dapat diimpor, serta prosedur yang harus diikuti. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 mencakup beberapa ketentuan baru yang penting. Berikut adalah beberapa ketentuan baru yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pendaftaran pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki ketentuan
diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan izin yang sesuai sebelum melakukan kegiatan perdagangan. Tujuannya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha di pasar. Yang kedua yaitu standar kualitas dan keamanan produk. Memiliki ketentuan penetapan standar baru untuk kualitas dan keamanan produk yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Dengan memiliki tujuan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar. Nah, yang ketiga yaitu informasi produk yang wajib disampaikan. Memiliki ketentuan, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang dan jasa, termasuk label dan deskripsi produk. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Memiliki ketentuan meningkatkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Yang kelima yaitu penyuluhan dan edukasi. Memiliki ketentuan program penyuluhan dan edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka di bidang perdagangan. Nah, dari penyuluhan ini memiliki tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran di antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, yang keenam yaitu praktik perdagangan berkelanjutan. Memiliki ketentuan mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, dengan tujuan mewujudkan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu digitalisasi perdagangan. Ketentuan memfasilitasi penggunaan platform digital dalam kegiatan perdagangan termaksud e-commerce dengan tujuan mendorong inovasi dan efisiensi dalam perdagangan modern. Dan yang ke-8 yaitu koordinasi antar instansi. Memiliki ketentuan memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan dan penanganan masalah di sektor perdagangan. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih teratur, transparan, dan berkelanjutan, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Contoh lainnya, barang-barang tertentu kini diwajibkan untuk memenuhi standar kualitas yang lebih ketat. Nah, yang ketiga yaitu prosedur. Baru ini menciptakan pengajuan izin impor yang lebih transparan dan waktu pemrosesan yang lebih cepat. Pengusaha kini dapat mengakses sistem online untuk memantau situs izin mereka. Yang selanjutnya dari undang-undang ini memiliki sanksi. Dari sanksi tersebut, peraturan ini juga menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran untuk memastikan kepatuhan dari semua pihak yang terlibat. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 mengandung beberapa prinsip penting yang menjadi dasar pelaksanaannya. Berikut prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu transparansi. Semua informasi terkait produk dan kegiatan perdagangan harus disampaikan secara jelas dan terbuka, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang akurat. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakan dan produk yang mereka tawarkan di pasar, menjamin bahwa pelaku usaha mempertanggungjawabkan kualitas produk dan praktik perdagangan mereka. Yang selanjutnya itu keadilan, menjamin perlakuan yang adil bagi semua pelaku usaha tanpa diskriminasi, menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkompetensi secara adil. Yang keempat yaitu keberlanjutan, mendorong praktik perdagangan yang ramah lingkungan dan sosial, mewujudkan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Yang kelima yaitu partisipatif, atau melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha dan konsumen dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam kebijakan perdagangan. Yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi untuk mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam praktik perdagangan termasuk dalam e-commerce dan meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku usaha. Nah, dengan prinsip-prinsip ini diharapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik, adil dan berkelanjutan di Indonesia,
Kita perlu terus memantau dampak dari kebijakan ini. Edukasi bagi pengusaha dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami peraturan yang baru. Harapannya dengan adanya kebijakan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik. Mungkin sekian video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Kita akan membahas Peraturan Menteri ini yang menjadi landasan penting dalam pembinaan kelembagaan petani di Indonesia. Pertanian adalah sektor vital bagi perekonomian Indonesia, namun tantangan seperti perubahan iklim, kurangnya akses informasi, dan teknologi menjadi penghalang bagi petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus untuk membina kelembagaan petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama itu meningkatkan kualitas penyuluhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas penyuluhan pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Yang kedua, memberdayakan petani, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani agar mampu mengelola usaha tani dengan baik dan mandiri. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi pertanian, mendorong penyebaran teknologi dan inovasi dalam praktik pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat, meningkatkan akses informasi, memastikan petani memiliki akses yang baik terhadap informasi mengenai pasar, teknologi, dan praktik pertanian terbaik. Yang keenam, yaitu meningkatkan akses informasi, memastikan petani memiliki akses yang baik terhadap informasi mengenai pasar, teknologi, dan praktik pertanian terbaik. Selanjutnya itu mengembangkan sistem penyuluhan yang terintegrasi, mengembangkan sistem penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak termaksud pemerintah swasta, lembaga, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan pangan, mendukung upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang penyuluhan pertanian mencakup beberapa aspek penting, antara lain penyuluhan pertanian terintegrasi. Penyuluhan harus melibatkan berbagai stakeholders, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam penyuluhan. Pendekatan berbasis kebutuhan. Penyuluhan dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik petani, sehingga lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian agar dapat memberikan informasi dan bimbingan yang berkualitas kepada petani. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi pertanian dan mempermudah akses petani terhadap pengetahuan terbaru. Yang kelima yaitu partisipasi petani, mendorong partisipasi aktif petani dalam proses penyuluhan sehingga mereka memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan usaha tani. Selanjutnya itu monitoring dan evaluasi, menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program penyuluhan agar terus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang terakhir yaitu ketahanan pangan, menyelaraskan program penyuluhan dengan tujuan ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Aspek-aspek ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan petani serta tantangan yang dihadapi di sektor pertanian. Pembentukan kelompok petani adalah langkah awal yang krusial. Dalam kelompok petani dapat berbagi informasi, pengalaman, dan saling mendukung. Dengan adanya mereka akan lebih mudah mengakses pelatihan dan sumber daya. Prinsip pembentukan dan penguatan kelompok tani mencakup beberapa aspek penting, yaitu partisipasif, melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses pengembalian keputusan dan perancangan kegiatan sehingga setiap suara didengar dan dihargai. Yang selanjutnya itu kemandirian, mendorong kelompok tani untuk mandiri dalam mengelola kegiatan dan sumber daya sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.
Selanjutnya itu keterbukaan, menciptakan lingkungan yang transparan di mana informasi dan keputusan disampaikan secara jelas kepada semua anggota kelompok. Yang keempat yaitu kolaboratif, mengedepankan kerjasama antara anggota kelompok serta dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, dan akademisi untuk meningkatkan efektivitas program. Yang kelima yaitu inovatif, mendorong anggota kelompok untuk berinovasi dalam praktik pertanian, termasuk penggunaan teknologi baru dan metode pertanian yang berkelanjutan. 6 yaitu berbasis potensi lokal, mengembangkan kelompok tani dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada, sehingga lebih relevan dan efektif. 7 yaitu pemberdayaan, meningkatkan kapasitas anggota kelompok melalui pelatihan dan pendidikan, agar mereka lebih mampu mengelola usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu sustainabilitas, memastikan bahwa kegiatan kelompok tani dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggotanya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kelompok tani diharapkan dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan yang ada dalam sektor pertanian. Koperasi petani menjadi sarana penting untuk meningkatkan daya tawar petani. Koperasi memungkinkan petani untuk mengakses modal, pemasaran, dan teknologi. Koperasi kelompok tani merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama dalam bidang usaha pertanian. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai koperasi kelompok tani. Yang pertama yaitu tujuan koperasi. Koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu anggota mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pasar, dan layanan. Yang kedua itu meningkatkan produksi, mengoptimalkan produksi pertanian melalui kerjasama dan berbagai sumber daya. Yang kedua yaitu fungsi koperasi. Fungsi koperasi sebagai pemasaran membantu anggota dalam memasarkan produk pertanian dengan harga yang lebih baik. Yang selanjutnya pengadaan menyediakan input pertanian seperti pupuk dan benih dengan harga yang lebih terjangkau. Pelatihan menyediakan pelatih dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. Selanjutnya yaitu prinsip koperasi. Anggota sukarela. Anggota dapat bergabung dan keluar dari koperasi secara sukarela. Pengelolaan demokrasi. Setiap anggota memiliki hak suara sama dalam pengambilan keputusan. Pembagian sisa hasil usaha keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan partisipasi kelompok. Yang keempat yaitu manfaat koperasi bagi anggota. Meningkatkan pendapatan, akses ke pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik, meningkatkan pendapatan petani. Pengurangan biaya, pengadaan bersama mengurangi biaya input pertanian. Terakhir, akses pada informasi dan teknologi. Anggota mendapatkan informasi terbaru dan akses pada teknologi pertanian modern. Selanjutnya itu tantangan koperasi. Keterbatasan sumber daya. Koperasi mungkin menghadapi kendala dalam pengadaan modal dan sumber daya. Manajemen, keterampilan manajerial yang kurang dan mempengaruhi efektivitas koperasi. Partisipasi anggota, memastikan partisipasi aktif semua anggota dalam pengelola koperasi. Yang selanjutnya yaitu contoh kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi memiliki beberapa poin, yaitu pengumpulan dan distribusi, mengorganisir pengumpulan hasil panen dan mendistribusikan ke pasar. Misalnya penyuluhan dan pelatihan, mengadakan program penyuluhan tentang praktik pertanian yang baik. Diversifikasi usaha, mendorong anggota untuk diversifikasi usaha pertanian seperti pengelolaan hasil pertanian. Koperasi kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan daya tawar petani, memperkuat jaringan sosial, dan menciptakan ketahanan ekonomi di kalangan petani. Peraturan ini juga menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya termasuk teknologi pertanian dan informasi pasar. Dengan akses ini, petani dan meningkatkan hasil produksi dan kualitas produk. Teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dengan informasi yang tepat. Nah, dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, diharapkan program penyuluhan pertanian dapat lebih efektif dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 adalah langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan petani. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan petani dapat lebih mandiri dan berdaya saing.
Nah, jadi sekian video kali ini. Mari kita dukung semua usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Mungkin saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Darmawan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang standar nasional yang sangat penting bagi produksi padi di Indonesia, yaitu SNI 6233 tahun 2015 tentang benih padi Imbrida. Standar ini memberikan pedoman kualitas yang harus dipenuhi dalam produksi benih padi Imbrida untuk memastikan keberhasilan pertanian padi di Indonesia. Jadi apa itu SNI 6233 tahun 2015? Nah, Standar Nasional Indonesia atau benih padi Imbrida adalah dokumen standar yang menetapkan kriteria mutu, pengemasan dan persyaratan bagi benih padi Imbrida yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Padi Imbrida adalah jenis padi yang dihasilkan dari persilangan alami dalam satu varietas, berbeda dengan padi Imbrida yang merupakan hasil persilangan antara dua varietas. Standar ini sangat penting untuk menjaga kualitas benih yang nantinya berpengaruh pada hasil panen petani. Nah, mengapa SNI penting untuk benih padi hibrida? Kualitas benih merupakan salah satu faktor kunci dalam pertanian yang sukses. Dengan menerapkan SNI tahun 2015, kita dapat memastikan bahwa benih yang digunakan oleh petani memenuhi standar mutu yang tinggi. Benih yang berkualitas akan memberikan hasil panen yang lebih optimal, tahan terhadap penyakit, dan cocok untuk kondisi lingkungan tertentu. Inilah beberapa alasan penting SNI untuk benih padi Imbrida. Yang pertama, itu menjamin kualitas benih. Standar ini menetapkan syarat daya kecambah, kemurnian genetik, dan kondisi fisik benih. Yang kedua yaitu melindungi petani. Dengan menggunakan benih yang sesuai SNI, petani bisa terhindar dari kegagalan panen akibat penggunaan benih yang tidak berkualitas. Yang ketiga yaitu mendukung ketahanan pangan. Kualitas benih yang baik akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan stabil, mendukung upaya menjaga ketahanan pangan secara nasional. Standar SNI nomor 6233 tahun 2015 mencakup berbagai spesifikasi mutu yang harus dipenuhi oleh standar nasional. Berikut adalah beberapa spesifikasi utama yang diatur dalam standar ini. Yang pertama yaitu daya kecambah. Minimal 80% dari benih harus dapat berkecambah dengan baik. Yang kedua yaitu kadar air. Kadar air maksimal yang diperbolehkan adalah 14% agar benih tidak mudah rusak selama penyimpanan. Yang ketiga yaitu kemurnian genetik. Benih harus memiliki kemurnian varietas yang tinggi agar sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh petani. Keempat, kebersihan benih. Benih harus bebas dari campuran bahan asing seperti biji rumput liar, tanah, atau material lain yang dapat berpengaruh pertumbuhan tanaman. Nah, berikut adalah proses pengemasan dan pelabelan. Salah satu aspek yang penting lainnya dalam SNI yaitu adalah pengemasan dan pelabelan benih padi Imbrida. Pengemasan yang baik akan menjaga kualitas benih selama distribusi dan penyimpanan.
Standar ini mengatur bahwa benih harus dikemas dalam wadah yang kedap udara dan tahan lama. 2. Kecemasan harus dilengkapi dengan label yang jelas dan informatif, mencantumkan informasi seperti varietas padi, berat benih, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa. Yang selanjutnya itu label juga harus mencantumkan nomor sertifikasi untuk menunjukkan bahwa benih telah lolos uji standar SNI. Sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Sertifikasi benih adalah proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa benih padi inbrida yang diproduksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Produsen benih harus mengikuti prosedur sertifikasi yang meliputi pengujian kualitas di laboratorium untuk memastikan bahwa benih memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, verifikasi lapangan oleh lembaga sertifikasi benih yang berwenang seperti Badan Standar Nasional atau BSN atau lembaga terkait lainnya. Yang ketiga yaitu setelah lolos semua pengujian, benih akan mendapatkan sertifikat SNI yang menjadi jaminan kualitas bagi para petani Indonesia. Pengawasan mutu juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa benih yang beredar di pasaran tetap memenuhi standar yang berlaku. Yang selanjutnya itu manfaat penggunaan benih padi inbrida bersertifikat SNI. Dengan menggunakan benih padi inbrida yang bersertifikat standar nasional, petani bisa mendapatkan sejumlah manfaat. Nah, manfaat tersebut diantaranya yaitu peningkatan hasil panen. Benih berkualitas tinggi akan memberikan hasil yang lebih maksimal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas padi. Tahan terhadap penyakit. Benih yang sesuai SNI biasanya telah dipilih karena ketahanannya terhadap penyakit tertentu, sehingga mengurangi risiko gagal panen. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan lahan. Benih berkualitas memerlukan perawatan yang lebih efisien, mengurangi kebutuhan untuk menggunakan pestisida atau pupuk berlebihan. Kepastian kualitas. Sertifikasi standar nasional Indonesia memastikan bahwa benih yang dibeli oleh petani sesuai dengan karakteristik varietas yang diinginkan, mengurangi risiko penggunaan benih yang salah. Nah, berikut adalah peningkatan hasil panen dengan benih berkualitas petani yang memanen padi sehat dari ladangnya. Tantangan dalam penerapan standar nasional Indonesia nomor 6233. Meskipun standar nasional Indonesia memberikan banyak manfaat, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi yang pertama yaitu kurangnya kesadaran petani tentang pentingnya memilih benih yang bersertifikat standar nasional Indonesia. Yang kedua yaitu distribusi benih berkualitas yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil. Selanjutnya yaitu biaya produksi benih bersertifikat yang kadang lebih tinggi, membuat petani enggan beralih dari benih non-sertifikat. Namun, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi bagi petani tentang pentingnya penggunaan benih bersertifikat, serta memperluas distribusi benih berkualitas di seluruh Indonesia. Kesimpulan dan penutup. Standar Nasional Indonesia nomor 6233 tahun 2015 tentang benih padi inbrida merupakan standar yang sangat penting dalam menjaga kualitas benih padi di Indonesia. Dengan mengikuti standar ini, kita dapat memastikan bahwa petani menggunakan benih berkualitas tinggi
yang dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi risiko gagal panen, dan pada akhirnya mendukung ketahanan pangan secara nasional. Sebagai petani, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberhasilan pertanian nasional. Salah satunya adalah dengan memilih dan menggunakan benih yang telah bersertifikat standar nasional Indonesia. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video edukasi pertanian berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Budi Darmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar terbaru yang sangat penting untuk industri kopi di Indonesia, yaitu SNI nomor 9191 tahun 2023 tentang benih kopi Arabica. Standar ini memainkan peran kunci dalam menjaga kualitas dan produktivitas kopi Arabica yang kita kenal sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu Standar Nasional Indonesia 9191 tahun 2023 dan bagaimana penerapannya bisa meningkatkan kualitas. Nah, apa itu SNI 9191 2023? Standar Nasional Indonesia yang mengatur mutu dan kualitas benih kopi Arabica. Standar ini mencakup berbagai persyaratan penting, mulai dari pemilihan benih, pengujian, hingga proses pengemasan. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan benih kopi yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia memiliki kualitas yang unggul baik dari segi genetik, kesehatan, maupun kemampuan tumbuhnya. Mengapa Standar Nasional Indonesia nomor 9191 2023 itu penting? Seperti kita ketahui, kualitas benih adalah fondasi dari pertanian yang sukses. Hal ini juga berlaku dalam budidaya kopi Arabica. Mengapa standar nasional itu penting? Jadi, berikut adalah alasannya. Yang pertama yaitu menjamin kualitas genetik. Standar ini memastikan bahwa benih kopi Arabica yang digunakan memiliki kemurnian genetik yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan tanaman kopi yang sesuai dengan karakteristik varietas yang diinginkan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kegagalan tanam. Dengan mengikuti SNI, kita memastikan bahwa benih kopi bebas dari penyakit dan memiliki daya kecambah yang tinggi, sehingga risiko gagal tanam dapat diminimalkan. Ketiga yaitu meningkatkan hasil panen. Benih berkualitas memberikan produktivitas yang lebih tinggi, baik dari segi kuantitas buah kopi maupun kualitas biji yang dihasilkan. Spesifikasi mutu benih kopi Arabica berdasarkan standar nasional. Menetapkan sejumlah spesifikasi mutu yang harus dipenuhi oleh benih kopi Arabica. Berikut adalah beberapa aspek penting yang diatur dalam standar ini. Yang pertama yaitu daya kecambah. Benih kopi harus memiliki daya kecambah minimal 80%, yang berarti bahwa 80% dari benih yang ditanam harus bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu kadar air. Kadar air maksimal yang diperbolehkan adalah 12% untuk memastikan bahwa benih tidak rusak atau terkontaminasi selama penyimpanan. Kesehatan benih. Benih harus bebas dari patogen atau penyakit yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi.
Yang keempat yaitu kemurnian benih. Standar ini juga mengatur bahwa benih kopi Arabica harus memiliki kemurnian varietas yang tinggi untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan memiliki karakteristik yang sesuai. Proses sertifikasi benih kopi Arabica. Untuk mendapatkan benih kopi Arabica yang sesuai dengan SNI, produsen harus mengikuti proses sertifikasi yang sangat ketat. Sertifikasi ini mencakup beberapa tahapan penting, antara lain yaitu pengujian laboratorium. Benih harus melalui serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa semua spesifikasi mutu terpenuhi. Yang kedua yaitu verifikasi lapangan. Tim dari lembaga sertifikasi akan memverifikasi langsung kondisi produksi dan pengolahan benih untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu penerbitan sertifikasi standar nasional. Jika semua syarat terpenuhi, benih akan mendapatkan sertifikat SNI yang menjadi jaminan kualitas bagi petani dan konsumen. Pengemasan dan pelabelan benih kopi Arabica berdasarkan standar nasional Indonesia. Selain kualitas genetik dan daya kecambah, standar nasional Indonesia juga mengatur proses pengemasan dan pelabelan benih kopi Arabica. Benih kopi harus dikemas dengan baik untuk melindunginya dari kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Beberapa persyaratan pengemasan dan pelabelan meliputi dari pengemasan kedap udara untuk menjaga kadar air dan kualitas benih tetap stabil. Yang kedua yaitu informasi lengkap pada label. Label harus mencantumkan informasi penting seperti nama varietas, tanggal produksi, nomor batch, serta masa berlaku benih. Dan yang ketiga, sertifikat. Benih yang dikemas harus memiliki sertifikasi SNI yang menjamin kualitas benih tersebut. Manfaat penggunaan benih kopi Arabica bersertifikat standar nasional Indonesia. Penggunaan benih kopi Arabica yang bersertifikat standar nasional Indonesia memberikan banyak manfaat, baik bagi petani, produsen kopi, maupun industri kopi secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama dari penggunaan benih bersertifikat meliputi dari beberapa poin. Yang pertama yaitu kualitas hasil panen yang lebih baik. Kopi Arabica yang dihasilkan dari benih berkualitas memiliki aroma, rasa, dan ukuran biji yang lebih unggul. Yang kedua yaitu peningkatan daya saing di pasar internasional. Dengan menggunakan benih bersertifikat, produk kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar global. Standar kualitas yang jelas. Ketiga yaitu efisiensi budidaya. Benih yang bersertifikat lebih tahan terhadap penyakit dan membersihkan hasil yang lebih konsisten sehingga petani dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya. Tantangan dalam implementasi standar nasional Indonesia. Tentu saja penerapan SNI juga menghadapi berbagai tantangan. Di antara tantangan tersebut yang sering dihadapi dalam penerapan standar ini meliputi dari kurangnya akses informasi. Masih banyak petani kopi yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menggunakan benih bersertifikat. Yang kedua yaitu distribusi benih berkualitas. Distribusi benih berkopi Arabica bersertifikat belum merata secara seluruh wilayah penghasil kopi di Indonesia.
Tiga, yaitu biaya produksi benih bersertifikat. Produksi benih yang memenuhi standar seringkali membutuhkan biaya lebih tinggi yang dapat menjadi kendala bagi petani kecil. Kesimpulan dan penutup. SNI 9191 tahun 2023 tentang benih kopi Arabica adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas industri kopi di Indonesia. Dengan menerapkan standar ini, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Arabica yang tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga meningkatkan daya saing kopi di pasar global. Nah, petani kita akan tersenyum bangga di perkebunan kopi mereka yang hijau, hasil panen kopi yang melimpah, produk kopi Indonesia di etalase internasional. Jadi, mari kita dukung pertanian kopi di Indonesia dengan memilih dan menggunakan benih kopi Arabica yang bersertifikat standar nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Budi Darmawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, telah kita saksikan beberapa video yang membahas terkait dengan undang-undang pertanian, perikanan, perdagangan, dan perhutanan yang ada di Indonesia. Jadi gimana menurut Bung Alvin? Sangat menarik kan? Sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, Bung. Jadi ini banyak pembelajaran yang kita dapat dari video yang telah ditampilkan tadi. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Ya, setelah kita dengarkan ya, akan kita sendiri mengatakan sangat menarik. Mungkin video ini dapat disaksikan oleh banyak teman-teman sekalian dan dapat dipelajari. Mungkin hanya sekian yang kami tayangkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.